bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan agenda ngopi bareng dengan puluhan jurnalis dari berbagai media di Aula Kantor Dinas Kominfo Prof Sultra, Rabu 14 Oktober 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Sultra, Andi Syahrir, Profesor Dr. Eka Suaib Jubir Bidang Pemerintahan, Samsul Anam Ilahi Jubir Bidang Ekonomi, dan Kabirul Jubir Bidang Sosial Budaya. Dan agenda kegiatan ini merupakan inisiasi dari Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badalla. Kegiatan ini diproyeksikan sebagai agenda yang akan diadakan rutin sebagai ajang diskusi dan tukar pikiran antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan para jurnalis media. Dan dalam kegiatan ini yang berlangsung santai dan akrab ini, para jubir menyampaikan beberapa isu strategis yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Alimasi Lukman Abu Nawas, mulai persoalan 3 megaproyek yang sedang dikerjakan, yakni megaproyek Jalan Kendari Toronipa, megaproyek Rumah Sakit Jantung, dan megaproyek perpustakaan. Selain itu, dalam kegiatan ini, Dinas Kominfo Sultra juga mendengarkan saran dan masukan dari teman-teman jurnalis terkait pembangunan infrastruktur di Sultra. Terkait kekhawatiran bahwa megaproyek Rumah Sakit Jantung dan perpustakaan telah selesai dibangun akan bernasib seperti Tugu MTQ. Profesor Eka Suaib sebagai salah satu jubir bidang pemerintahan dalam wawancara dengan awak media usai acara ngopi bareng menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sultra pastinya sudah memiliki kajian dalam mengembangkan rumah sakit jantung dan perpustakaan tersebut sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, saya kira itu pasti sudah memiliki kajian, dan paradigma berpikir sekarang sebetulnya bahwa pembangunan itu tidak hanya diserahkan pada kemampuan pemerintah untuk mendinamisasi dan menggerakkan roda itu, tetapi di balik itu juga sebetulnya ada keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk dapat sustainabilitasnya. Dan setelah jadi misalnya harus didorong misalnya bagaimana para investor-investor ataupun para pemilik-pemilik yang punya konsern modal yang kesehatan dapat menanamkan misalnya para dokter-dokter yang ada misalnya itu dapat ke Kendari, lalu kemudian masyarakat misalnya untuk kalau sudah jadi tidak harus pergi ke tempat lain untuk berobat ke itu, tetapi sesungguhnya ini ada fasilitas yang bisa disediakan. Jadi kita punya keyakinan bahwa paradigma ke depan itu bahwa dengan media informasi yang tersedia, masyarakat akan tahu bahwa ada fasilitas itu sehingga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, dan dengan demikian bahwa keberlanjutan dari proyek-proyek strategis itu dapat berlanjut sampai melangkah pada. Selanjutnya, Profesor Dr. Eka Suaib menambahkan terkait konsep megaproyek perpustakaan yang sedang dibangun akan dikombinasikan antara lokalitas dan globalitas, yakni di sisi lokalitas, perpustakaan ini ada pelibatan komunitas-komunitas, pedagang kaki lima, gelanggang olahraga, dan di sisi globalitasnya, perpustakaan ini juga akan dilengkapi dengan akses internet yang cukup baik. Ya, itu sudah merespon ya, ada keterkaitan antara lokalitas dan globalitas. Lokalitas misalnya bahwa perpustakaan ini adalah berbasis pada komunitas ya, ada PKL, ada gor-gor masyarakat, ada aktivitas-aktivitas yang tetap berlangsung. Tapi pada sisi yang lain itu juga sudah merespon perkembangan pendidikan yang sudah menggunakan media daring, dan dari informasi OPD yang terkait bahwa fasilitas perpustakaan itu adalah akan disediakan akses internet yang cukup baik, sehingga filosofinya sebetulnya bahwa dalam proses pendidikan itu tidak meninggalkan harkat kemanusiaan, tetap ada interaksi manusia antara satu sama lain, yang kalau misalnya hanya mengandalkan dunia daring itu aspek humanity-nya, aspek kemanusiaan itu adalah menjadi tertinggal. Dan kecenderungan sekarang memang didorong sebuah upaya pembelajaran secara daring, tapi warna spesifiknya misalnya perpustakaan yang dibangun ini adalah dengan mencoba untuk mengawinkan aspek-aspek apa yang disebut dengan
perpustakaan yang berbasis komunitas, tapi juga sudah merespon perkembangan-perkembangan mutakhir dari dunia pendidikan. Untuk diketahui, agenda ngopi bareng Dinas Kominfo Sultra dengan jurnalis akan terus dilaksanakan guna membangun sinergis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultra Lain Ismari Narsyah mengabarkan untuk Anda.